Pertanyaanku itu dari 10 tahun yang lalu belum dijawab polisi Abbas. Memang gak ada jawabannya. Mau apa? Anda punya akal, coba tunjukkan mana akal Anda. Ada nggak akal Anda? Coba tunjukkan. Saya mau bukti. Kalau Anda bisa menunjukkan akal Anda, baru boleh saya katakan Anda punya akal. Terbukti SWT itu gak bisa nakal. Makanya dia tidak maha hadir. Anda hanya mengandaikan. Lihat langit, lihat ciptaan. Itu semua klaim. Kalau menunjukkan sesuatu yang tidak nampak oleh mata Anda jadikan sebuah acuan ada tidaknya esensi itu, maka saya pun bertanya kepada Anda punya akal? Anda katakan punya. Nah sekarang coba tunjukkan akal Anda. Bisa nggak Anda tunjukkan akal Anda kepada saya? Jadi haruslah ada buktinya. Jika tidak, memang SWT itu adalah mitos. Tidak bisa dipercaya barang sesuatu yang tidak terbukti. Kalau Anda hanya mengatakan punya akal, bertanya punya akal, ya. Sepakat tidak ini? Allah tidak ada karena tidak nampak oleh matamu. Saya pun akan mengatakan kamu tidak punya akal karena akalmu tidak nampak oleh matamu. Gimana? Setuju tidak kau? Bagi yang suka tolong like and share. Tidak gemeteran. Tanya si Abbas itu lari dari saya, nggak berani menanggapi saya. Pertanyaanku itu dari 10 tahun yang lalu belum dijawab polisi Abbas. Memang gak ada jawabannya. Mau apa? Maka itu gue bilang tadi, abang ini orang bingung, ya toh? Sudah tahu tidak ada jawabannya, ngapain ditanya? Ngapain ditanya? Kalau abang udah tahu nggak ada jawabannya, berarti yang sarap di sini Anda, ya kan? Iya, itu yang Anda harus catat. Oh iya ya, kenapa pula saya bertanya? Padahal saya sudah tahu nggak ada jawabannya. Aduh, saya sebenarnya ini gila. Nah itu, keren itu. Orang gila sadar dirinya gila. Bro, ya iya, memang tidak tahu jawabannya. Karena memang pertanyaan saya, bro, tidak ada jawabannya. Karena memang itu terbukti, SWT memang tidak ada. Makanya tidak ada jawabannya, makanya tidak ada buktinya, lalu tidak ada jawabannya. Ya jelas lah, bro. Jika SWT itu maha hadir, maha ada, tentu ada buktinya. Kenapa tidak terbukti? Ya karena memang tidak ada. Paham maksud saya, bro? Ya itu, pertanyaan itu sampai akhir zaman tidak akan terjawab. Karena memang tidak pernah terbukti. Dan memang tidak ada, ya. Paham, bro? Oh, kalau saya sih, saya melihat Anda ini tidak punya akal. Kalau Anda mengatakan Anda punya akal, coba tunjukkan mana akal Anda. Ada nggak akal Anda? Coba tunjukkan. Saya mau bukti. Kalau Anda bisa menunjukkan akal Anda, baru boleh saya katakan Anda punya akal. Pantasan Anda, saya katakan tadi, hanya orang gila ya yang bertanya sesuatu yang sudah tahu nggak ada jawabannya, tapi tetap aja ditanyakan, dan itu adalah Anda. Udah paham maksud saya, bro. Dan masih banyak juga pertanyaan saya yang tak akan pernah bisa dijawab sampai akhir zaman. Anda jangan bicara akal kepada saya, bro. Tuhan itu maha kuasa. Dia pasti bisa mewujudkan, bisa mengidentifikasi bahwa dirinya ada. Pastilah. Banyak cara yang dia gunakan. Kalau dia memang tidak bisa datang dengan wujud aslinya, dengan eksistensinya, tentu dia punya cara lain, ya. Jika SWT itu maha kuasa, tentu tidak akan kehabisan akal. Ya, terbukti SWT itu kehabisan akal. Makanya dia tidak maha hadir. Anda hanya mengandaikan. Lihat langit, lihat ciptaan. Itu semua klaim. Sebelum SWT hadir ke dalam dunia, langit manusia itu sudah ada. SWT itu datang hanya mengklaim. Tidak tahu di mana dia menciptakan. Dan tidak terbukti dia ada. Ya, itu aja, bro. Jika kamu sanggup membuktikannya, tentu SWT itu bukan mitos. Loh, sekarang kan Anda nggak bisa jawab justru. Sekarang Anda punya akal nggak? Sekarang saya tanya, Anda punya akal nggak? Anda akan mengatakan, iya punya. Nah, sekarang tunjukkan. Kalau menunjukkan sesuatu yang tidak nampak oleh mata Anda jadikan sebuah acuan ada tidaknya esensi itu, maka saya pun bertanya kepada Anda punya akal? Anda katakan punya. Nah sekarang coba tunjukkan akal Anda. Bisa nggak Anda tunjukkan akal Anda kepada saya? Bisa nggak? Ayo. Bisa nggak?
bro. Bro, itu pertanyaan apa ya yang di YouTube itu ya, saya sudah pernah mendengarnya. Begini bro, ya kita berbicara tentang eksistensi Tuhan. Hasyim mampu, maha hadir, mewujudkan eksistensinya dalam teofani ya, dalam tiang awan atau dalam tiang api, dalam semak belukar, kepada nuda, kepada siapa saja dalam bentuk teofani. Dia mampu, dia maha hadir, dia maha ada, kepada Yakub, kepada Musa, dan kepada siapapun yang dipilihnya, dan kepada siapapun yang diinginkannya. Hasyim itu maha hadir ya. Hasyim itu maha hadir, makanya dia dipercaya, makanya dia dibuktikan ada. Nah, pertanyaan saya, SWT itu pernah nggak melakukan seperti itu kepada Muhammad? Karena hanya Muhammad saja nabinya, ya. Nabi SWT itu hanya Muhammad. Jadi haruslah ada buktinya. Jika tidak, memang SWT itu adalah mitos. Tidak bisa dipercaya bahwa sesuatu yang tidak terbukti. Kalau Anda hanya mengatakan punya akal, bertanya punya akal, ya, semua bisa mengklaim seperti itu bro, tanpa bukti. Hindu akan berkata, Anda punya akal nggak? Begini begono, ya jelas sama dengan klaim Anda. Buddha juga mengatakan, Anda punya akal nggak? Bisa lihat otak Anda nggak? Begini begono, ya sama seperti Anda lah. Tidak punya bukti real, tidak ada bukti nyata. Kuasanya yang disaksikan sebagai sejarah tidak ada. Kalau yang kamu katakan Hasyim itu mampu menunjukkan, nah itulah Tuhan kami, itulah Allah. Di dalam Yesaya 5 ayat 16, itulah Allah. Apa kata Hasyim di dalam Yesaya 5 ayat 16? Aku ini adalah maha adil, aku ini adalah maha tinggi, aku ini adalah maha suci. Nah, di dalam Islam disebut dalam linguistik ya, di dalam bahasa Arab dikatakan bahwa Subhanahu wa ta'ala. Yesaya 5 ayat 16. Jadi kalau kemudian Anda ya menemukan ketidaksinkronan antara Allah dengan Hasyim, itu karena Hasyim berfirman kepada orang Arab. Maunya Anda yang Hasyim itu hanya berfirman kepada Bani Israel tok. Tetapi di sisi lain, Anda sebagai orang yang menganut ajaran Kristen yang dari Romawi Yunani, Anda tidak sadar apa Hasyim pernah berfirman dalam bahasa Yunani? Tidak. Apakah Hasyim pernah berfirman kepada bangsa Arab? Jelas. Kenapa dikatakan jelas? Karena bangsa Arab itu adalah Bani Israel. Janji Allah kepada Abraham, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Dari keturunanmu akan aku berikan kamu 12 raja-raja. Dan tentang anakmu Ismail, aku juga memberkati dia. Aku akan membuat keturunannya banyak seperti buih di lautan dan seperti pasir di daratan. Nah, kalau Anda mengatakan Arab itu bukan keturunan Ismail, tunjukkan yang mana keturunan Ismail sekarang ini. Ada nggak keturunan Ismail yang beranak cucu banyak sekali? Ada nggak? Selain daripada bangsa Arab. Anda mau mengatakan Eropa itu cucu Ismail? Atau gimana nih ceritanya? Jadi Anda tidak bisa membantah karena Allah sebutan bahasa Arabnya, Hasyim bahasa Ibraninya. Nggak bisa. Kalau Anda mengatakan Hasyim dulu pernah menyatakan diri, nah itulah Allah yang Anda tanya. Itulah Allah yang Anda tanya. Jadi Allah pernah menyatakan diri kepada Abraham, pernah menyatakan diri kepada Musa, pernah menyatakan diri kepada Zakaria, pernah menyatakan diri kepada Maria, pernah menyatakan diri kepada Harun, pernah menyatakan diri Daud ke Salomo, terus kemudian ke siapa? Yusuf. Itulah Allah yang disebut oleh bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya Hasyim, YHWH. Itulah Allah yang Anda tanyakan. Nah sekarang saya kembali bertanya kepada Anda, apakah Anda punya akal? Kalau Anda punya akal, coba Anda tunjukkan kepada saya. Kalau esensi Allah nanti dikatakan ada ketika nampak oleh biji matamu, sekarang tunjukkan dengan pandangan biji matamu bahwa kau melihat akalmu itu. Kalau kamu tidak bisa melihat akalmu, maka saya pun akan mengertikan bahwa kamu tidak berakal. Artinya, di mata saya kamu itu tidak waras, kamu itu gila. Gimana? Sepakat tidak ini? Allah tidak ada karena tidak nampak oleh matamu. Saya pun akan mengatakan kamu tidak punya akal karena akalmu tidak nampak oleh matamu. Gimana? Setuju tidak kau? Itu klaim bro.
Anda mengklaim yang memperkenalkan SWT itu siapa? Hah? Siapa yang memperkenalkan SWT? Muhammad yang memperkenalkan SWT. Jadi buktinya haruslah merujuk kepada Muhammad, bukan kepada Israel. Ya, Anda paham maksud saya? Siapa yang memperkenalkan SWT di dalam dunia? Muhammad. Harusnya Muhammad lah yang membuktikannya. Jadi eksistensi SWT itu dinyatakan kepada Muhammad, bukan mengambil rujukan dari bangsa lain seperti Mesir, seperti Israel. Itu hanya klaim. Ya, saya buktikan itu hanya klaim, karena itu bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Torah maupun Tanakh. Paham maksud saya kan, bro? Loh, itu karena akal Anda nggak berfungsi dengan baik. Entah itu karena di dalamnya banyak lemak babi atau isinya sebagian abu gosong. Iya kan? Allah datang kepada Musa, kepada Abraham. Oke, 1. Datang kepada Musa. Oke, 2. Kemudian datang kepada Isa atau Yesus. 3. Kemudian datang kepada Muhammad. 4. Muhammad kemudian mengajarkan, menyampaikan apa yang Allah firmankan kepada dirinya. Apa yang salah kemudian? Rentetan dari pengajaran syariat, rentetan dari pengajaran akidah, rentetan dari pengajaran hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Semua runtun diajarkan oleh Muhammad SAW. Mengatasnamakan Hasem, mengatasnamakan Allah. Anda percaya silakan, Anda tidak percaya silakan. Nggak ada paksaan di situ. Kemudian Anda tampil sebagai umat terjemahan yang bukan pengikut Yesus, apalagi pengikut Musa, membantah pengajaran Muhammad SAW. Yaitu derita Anda. Yang jika kemudian Anda tidak mengimani pengajarannya Muhammad SAW, wajar. Lah pengajaran Nabi Yesus aja Anda nggak terima kok. Ya wajar kok. Nah sekarang, ketika orang Buddha mengatakan kitab kami itu diajarkan oleh Hasem, itu baru bisa Anda dikatakan salah. Ketika orang Hindu mengatakan kitab kami ini diajarkan oleh Hasem, oleh Allah, itu baru boleh dikatakan salah. Tapi ketika kitab yang datang kepada Muhammad SAW itu dikatakan salah, maka Anda harus membuktikan di mana letak kesalahannya. Kalau Anda hanya mengatakan itu kan klaim Muhammad, itu kan klaim Muhammad, itu kan klaim Muhammad, ya wajar. Masa bukan klaim dia, sementara dia adalah narasumber daripada pengajaran Allah melalui dirinya. Ya toh? Kalau bukan yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pengajaran Hasem, berarti Rasulullah Muhammad SAW itu pantas untuk orang Kristen tuhankan. Kenapa? Pertama, kitabnya orang Kristen babak belur dengan kitabnya Muhammad. Artinya, kitab yang diajarkan oleh Muhammad SAW lebih valid pengajarannya dilihat dari sudut pandang akal, dilihat dari ilmu pengetahuan, dilihat dari ilmu sains, dilihat dari perkembangan hidup manusia yang sejalan dengan pengajaran yang berisi pengajaran yang isinya termuat di dalam kitab yang Muhammad SAW ajarkan. Bagaimana dengan kitab Anda? Hanyut. Bagaimana kitab Anda berbicara tentang embrio? Hanyut. Bagaimana kitab Anda berbicara tentang alam semesta? Hanyut. Bagaimana kitab Anda bercerita tentang kesehatan? Hanyut. Bagaimana kitab Anda bercerita tentang pemerintahan? Hanyut. Bagaimana kitab Anda membicarakan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhan? Hancur. Bandingkan dengan kitab yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Tidak secerca pemikiran manusia pun yang bisa menolak kebenarannya, terkecuali kepada orang-orang yang hanya berlandaskan kepada iman tanpa menggunakan akal sehat. Jadi kalau Muhammad SAW itu tidak menerimanya dari Hasem, maka yang layak Anda tuhankan adalah dia. Yang layak Anda jadikan rasul minimal adalah dia. Yang layak Anda jadikan panutan adalah Muhammad SAW, bukan Paulus. Kenapa? Ajaran Paulus hancur, nggak ada yang benar, ya, dipandang dari sisi manapun. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jangan seperti itu, bro. Saya berdiskusi itu berdalil.
Jadi jika Anda mengklaim itu SWT itu adalah Hasyim, atau itu adalah suatu kebohongan buat saya, bro, ya. Karena kenapa? Satu, Hasyim itu tidak mengenal SWT, Israel tidak mengenal SWT. Dua, Hasyim itu tidak pernah mengatakan di dalam Taurat maupun Torah mengatakan bahwa arah kiblat dirubah ke Mekah. Hasyim tidak pernah berbagi kekuasaannya kepada siapapun, kepada patung maupun kepada siapapun, tidak. Ternyata SWT itu berbagi kekuasaan, satu kepada Tuhan Yahudi, kepada Tuhan Nasrani, kepada Tuhan Sabiin. Ketiga, SWT itu berbagi kekuasaan kepada siapa lagi? Kepada batu hitam, Hajar Aswad. Keempat, kepada siapa lagi SWT berbagi kekuasaan? Kepada neraka yang bisa mencuci dosa. Oke, sekarang kamu kalau membuktikan, ya, menyatakan bahwa Hasyim itu adalah SWT, buktikan itu tercatat. Bukti-bukti yang apa yang saya katakan tadi itu ada di dalam Torah maupun Tanakh. Bisa Anda buktikan. Jika itu SWT adalah Hasyim, tentu Anda tidak akan bisa membuktikannya. Karena kenapa? Karena SWT hanya mengklaim. Paham maksud saya, bro? Jadi, untuk menguatkan bukti SWT itu benar-benar maha kuasa, benar-benar ada, tentu yang menyatakannya, yang membuktikannya, yaitu siapa? Ya Muhammad. Siapa yang menyatakan SWT di dalam dunia? Siapa yang memperkenalkan SWT di dalam dunia? Muhammad yang memperkenalkan. Muhammadlah yang mendalilkan, yang membuktikannya. Bukan Israel. Israel tidak kenal SWT, bro. Anda jangan salah, Anda jangan mengklaim bahwa SWT itu adalah Hasyim. Ya, perlu Anda tahu ya, Hasyim, semua Nabi Hasyim tidak pernah mengajarkan untuk surga, pesta seks di surga. Tetapi kenapa hanya Muhammad yang mengajarkan pesta seks di surga? Itu salah satu juga, bro. Jadi ada banyak kerancuan yang memisahkan bagaikan langit dan bumi. Ya, perbedaan antara Hasyim dan SWT. Jadi Anda hanya mengklaim saja, SWT hanya mengklaim saja. Jadi jika Anda ingin membuktikan SWT itu benar-benar ada, benar-benar maha hadir, tentu dalilnya, tentu rujukannya adalah Muhammad. Karena dialah yang menyatakan SWT hadir di dalam dunia, bukan siapa-siapa. Ya. Anda kemudian mengatakan bahwa Hasyim tidak pernah mengatakan bahwa dia akan merubah arah kiblat. Tetapi Anda lupa, dalam kitab Kejadian, ya, kerajaan Allah tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum dia yang diberkati dalam nama Tuhan datang. Siapa dia? Siapa yang disebut dengan Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberkati dalam nama Tuhan? Paulus, Lukas, Markus, atau siapa? Itu yang pertama. Kemudian Yesus jelas mengatakan, ada saatnya kamu tidak akan menyembah Allah di gunung ini dan di Israel. Yang ketiga, Allah menyatakan dalam Ulangan 32 ayat 21, mereka membangkitkan amarahku, mereka membangkitkan cemburuku, maka aku akan menggunakan bangsa yang bodoh untuk membangkitkan cemburu dan amarahnya Bani Israel. Pelajari terjemahan yang ada dalam kitab Anda. Sebagai umat terjemahan Anda harusnya tahu bahwa Allah murka terhadap Bani Israel akibat daripada kemungkaran dan pembangkangan terhadap Allah. Musa mengatakan, ya, sedangkan aku masih hidup, kamu sudah memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Hasyim. Sedangkan aku masih hidup, kalian sudah tegak tengkuk terhadap pengajaran-pengajaran dan perintah-perintah Hasyim. Apatah lagi nanti ketika aku mati. Itu adalah indikasi bahwa Bani Israel itu akan melakukan pengingkaran terhadap pengajaran Allah. Musa hanya meninggalkan 40 hari, mereka sudah membuat patung. Apatah lagi Musa meninggalkannya ribuan tahun. Ya kan? Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi ketika Anda mengatakan tidak ada perintah dari Hasyim untuk memindahkan kiblat, yang Anda jadikan acuan adalah kitab Anda, yaitu terjemahan. Apakah mungkin terjemahan yang ada di dalam kitab Anda akan tetap menuliskan bahwa ada ayat yang berbunyi di dalamnya akan berpindah arah kiblat itu ke Mekah?
Apakah mungkin Bani Israel akan tetap melanggengkan ayat itu? Atau mereka akan menghilangkan? Nah, itu pertanyaan besar yang Anda harus jawab. Jangan lupa subscribe, like, and share.